5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dalam mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat? Mens sana in corpore sano. Ayo melatih kebugaran kita. Nah, sebelum kalian belajar tentang melatih kebugaran, kita akan belajar mengenai penemu permainan bola voli. Nah, permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Faustball. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan oleh William G. Morgan ya, pada tahun 1895. Nah, William ini adalah direktur YMCA Young Men Christian Association di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonete. Nah, dasar yang digunakan permainan Minonete ini adalah memukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan Minonete ini kemudian diubah menjadi bola voli. Nah, bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, itu tadi sejarah tentang ditemukannya bola voli. Perhatikan 2 gerakan untuk melatih kebugaran. Kalian bisa melakukannya dengan teknik yang benar. Nah, untuk melatih kebugaran, kalian bisa melakukan skipping atau lompat tali ya adik-adik ya. Coba kalian bisa lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Lalu untuk melatih kebugaran yang kedua adalah squat thrust. Nah, ini squat thrust ini mengubah posisi tubuh dari berdiri, jongkok, posisi sit up, jongkok, berdiri, dan seterusnya. Jadi diulang-ulang terus-menerus. Nah, ini untuk melatih kebugaran kalian. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Apa yang akan terjadi adik-adik? Maka dunia atau bumi ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini ya. Dimudahkan dengan segala penemuan yang ditemukan oleh para penemu-penemu. Misalnya tentang jalan raya ya. Jalan raya mungkin akan terjadi kekacauan kalau tidak ditemukannya lampu lalu lintas adik-adik. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan itu memberikan manusia itu akal dan kecerdasan. Cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dari perjuangan Bapak Habibie ini. Nah, Bapak Habibie ini termasuk salah satu penemu yang berasal dari Indonesia yang karya-karyanya sungguh luar biasa. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Nah, penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional adalah penemuan teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Methods. Nah, ini penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional. Lalu, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Nah, beliau itu memiliki sikap disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat dan tekad yang tinggi adik-adik. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Nah,
Habibie ini menunjukkan sikap cinta tanah airnya dengan mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya. Lalu dia menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Lalu menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Beliau lalu menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Nah, ini Habibie tunjukkan sebagai rasa cinta tanah airnya kepada Indonesia. Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Nah, adik-adik tentu ada hubungannya. Kalau kita disiplin dan mau bekerja keras dan bertanggung jawab, otomatis kita bisa meraih prestasi yang kita impikan, seperti Pak Habibie dari kecil sudah disiplin, sudah kerja keras, sudah bertanggung jawab, sampai akhirnya beliau menjadi penemu yang sangat berpengaruh di dunia internasional. Sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab adalah sikap-sikap positif yang sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi sukses, adik-adik. Nah, dengan memiliki sikap-sikap tersebut, seseorang dapat mewujudkan cita-citanya. Sikap disiplin saja tidak cukup. Sikap disiplin akan lebih baik jika didukung dengan adanya sikap bertanggung jawab dan bekerja keras. Seluruh sikap tersebut berhubungan satu sama lain dalam menentukan prestasi seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Jadi adik-adik, kalau kalian ingin mencapai cita-cita kalian, kalian harus disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab ya. Gambarlah satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Nah, adik-adik harus menyiapkan 3 saklar dan 6 buah lampu. Nah, rangkailah itu dengan syarat jika saklar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu yang menyala. Lalu jika saklar 2 dinyalakan, maka akan ada 1 lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan ada 3 lampu menyala. Nah, bagaimana ya cara menggambarnya? Nah, di sini Kak Citra sudah buat. Jadi, saklar 1 tadi jika dinyalakan maka ada 2 lampu menyala. Nah, di sini ada rangkaian seri adik-adik ya. Nah, ke-6 lampu ini dari masing-masing saklar yang ada itu terhubung dengan kabel ke arus listrik adik-adik. Rangkaian di sini antara saklar 1 yang lampunya 2, saklar 2 yang lampunya 1, saklar 3 yang lampunya 3 ini sebenarnya dibuat dengan rangkaian paralel ya. Kalau lampunya sendiri dari masing-masing saklar ini dibuat rangkaian seri. Kamu telah mengenal berbagai penemuan. Nah, penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tuliskan saja penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagan di bawah ini. Nah, adik-adik bisa menuliskan apa penemuannya dan apa pengaruhnya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di sini Kak Citra sudah memiliki contohnya, misalnya penemuan lampu. Untuk sosial itu berpengaruh sebagai penerangan ketika berkumpul. Lalu di bidang ekonomi itu mendukung kegiatan jual beli di malam hari. Di bidang pendidikan, penemuan lampu ini berguna sebagai penerang ketika belajar. Lalu manfaat lampu untuk budaya, di bidang budaya, manusia itu bisa berkreativitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan. Nah, ini pengaruh dari penemuan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Penemuan roda. Nah, untuk bidang sosial itu sebagai pendukung transportasi ketika ingin bertemu orang-orang. Lalu di bidang ekonomi pengaruhnya sebagai pendukung transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan. Lalu di bidang pendidikan itu sebagai pendukung transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Nah, di bidang budaya dengan penemuan roda ini, manusia itu lebih cepat sampai ke tujuan. Karena manusia itu cenderung malas berjalan kaki adik-adik. Lalu di sini Kak Citra punya contoh lagi adalah penemuan televisi.
Nah, di bidang sosial itu sebagai media hiburan ketika berkumpul. Di bidang ekonomi menjadi media periklanan atau sebagai sumber informasi tentang ekonomi. Di bidang pendidikan, televisi ini berpengaruh untuk mendapatkan ilmu tambahan, memperluas wawasan kita. Nah, kalau di bidang budaya itu sebagai media untuk mempublikasikan budaya suatu daerah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 6, tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.